Salam sehat, salam bela negara. Kembali kita bertemu dalam mata kuliah kali ini di mata kuliah Hukum Acara Pidana bersama saya Beni Harmoni Hareva, dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Kalau kita berbicara mengenai hukum acara pidana, maka ini erat kaitannya dengan hukum pidana formil. Apa itu hukum acara pidana? Sebenarnya beberapa ahli sudah menyampaikan pengertian-pengertian mengenai hukum acara pidana. Misalnya, Mulyatno menyampaikan bahwa hukum pidana formil itu hukum yang mengatur tata cara melaksanakan atau mempertahankan hukum material. Lalu pengertian lainnya, kalau kita pernah mendengar strafvordering atau hukum acara pidana, sama dengan hukum pidana formil. Atau istilah lainnya criminal procedure law, hukum acara pidana atau criminal procedure rule. Nah, secara yuridis, hukum acara pidana di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, di mana di dalamnya terkait dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mengadili, upaya paksa, putusan pengadilan, dan upaya hukum, sampai nanti pada akhirnya pelaksanaan putusan. Saya perlu menjelaskan sebelumnya bahwa tujuan mempelajari hukum acara pidana ini ada dua, yaitu untuk mengetahui proses penegakan hukum pidana itu sendiri dan untuk memahami aturan hukum, asas-asas serta nilai terkait dengan proses penanganan suatu perkara pidana. Berikut mekanisme penyelesaian suatu perkara pidana dimulai dari terjadinya suatu peristiwa hukum atau ada sebuah kejadian. Lalu untuk menentukan kejadian tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, maka ada namanya proses penyelidikan. Setelah itu ada proses penyidikan, lalu penuntutan, lalu pemeriksaan sidang di pengadilan. Lalu ada beberapa agenda yang dilaksanakan di pemeriksaan sidang pengadilan, dimulai dari pembacaan surat dakwaan, eksepsi, tanggapan penuntut umum, dan kemudian ada kemungkinan ada putusan sela atau tidak, lalu dilanjutkan dengan proses pembuktian. Lalu setelah itu ada tuntutan, lalu ada pembelaan yang sering disebut pledoi, lalu ada replik, duplik, dan pada akhirnya ada putusan atau vonis. Jika diterima maka atau tidak ada keberatan, tidak ada upaya hukum namanya, maka putusan itu diterima baik oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa dan penasihat hukumnya, maka putusan tersebut dianggap memiliki kekuatan hukum atau berkekuatan hukum tetap, inkrah van gewichte. Nah, ini beberapa materi. Setelah kita memahami alur yang tadi, maka inilah beberapa materi yang akan dipelajari dalam hukum acara pidana, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Kita mulai dari pendahuluan, ada pengertian, tujuan, asas. Lalu ada sejarah singkat hukum acara pidana Indonesia. Lalu ada penyelidikan dan penyidikan, ada upaya paksa, penuntutan, pra-peradilan, ganti kerugian dan rehabilitasi, pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, pembuktian, putusan pengadilan, upaya hukum, hingga pada akhirnya pelaksanaan putusan hakim itu sendiri. Nah, tadi pengertian sudah kita sampaikan, lalu beberapa asas. Asas-asas dalam hukum acara pidana, ada beberapa asas. Misalnya, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, asas persamaan di depan hukum, equality before the law. Lalu, tidak seorang pun dijatuhi pidana kecuali apabila ada alat bukti yang sah ditambah keyakinan. Keempat, asas perintah tertulis.
artinya bahwa seluruh proses ini dilakukan secara tertulis. Lalu 5, asas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Lalu asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana dan biaya ringan. Asas memperoleh bantuan hukum. Asas wajib diberitahu dakwaan. Asas hadirnya terdakwa. Asas pemeriksaan terbuka untuk umum. Asas pembacaan putusan. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Asas putusan harus disertai alasan. Asas pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Dan terakhir, asas pengawasan pelaksanaan putusan. Nah, beberapa hal tadi semisal materi-materi yang sudah disampaikan ini, sedikit dalam pertemuan ini nanti akan diurai segambaran garis besarnya. Misalnya penyelidikan. Apa itu penyelidikan? Diatur di pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Intinya, ketika sebuah peristiwa terjadi, untuk melihat ini peristiwa tindak pidana atau bukan, dilakukanlah penyelidikan. Kalau iya, itu merupakan tindak pidana, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mencari, mengumpulkan bukti, membuat terang tindak pidana, dan menemukan tersangkanya. Ada 3 hal yang dilakukan di penyidikan: mencari, mengumpulkan bukti, membuat terang tindak pidana, dan menemukan tersangka. Berikutnya, ada upaya paksa. Upaya paksa ini antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Ini semua diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berikutnya ada penuntutan. Pasal 1 angka 7, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri. Untuk apa? Supaya diperiksa dan diputus oleh hakim. Kita dalam hukum acara pidana juga nanti akan belajar pra-peradilan. Nah, ini menarik. Namanya saja pra-peradilan, berarti sebelum peradilan itu dilaksanakan, ada namanya pra. Apa yang dilakukan di pra-peradilan? Menguji upaya-upaya paksa yang telah dilakukan tadi, misalnya penangkapan, penahanan. Nah, di dalam pra-peradilan, diuji apakah penangkapan, penahanan yang dilakukan sah atau tidak. Ya, apa saja syarat-syarat penangkapan nanti itu akan dipelajari dalam hukum acara pidana ini. Apa saja syarat penahanan juga akan dipelajari. Lalu sah atau tidaknya penghentian penyelidikan, penghentian penuntutan. Lalu permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi. Sejak 2014, objek pra-peradilan ini ditambah melalui putusan MK nomor 21 /PU /12/2014, yaitu perihal penetapan tersangka, perihal sah tidaknya penggeledahan, dan sah tidaknya penyitaan. Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan juga menjadi materi dalam hukum acara pidana. Ada dibagi 3, yaitu acara pemeriksaan biasa, pemeriksaan singkat, acara pemeriksaan cepat. Berikutnya, dalam hukum acara pidana ini juga kita akan belajar mengenai pembuktian. Nah, ini kalau di dalam sidang pengadilan memang pembuktian yang lumayan menyita waktu. Makanya sebuah proses sidang perkara pidana itu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, untuk kemudian intinya adalah membuktikan. Karena apa? Tujuan penyidikan tadi salah satunya adalah membuat terang suatu tindak pidana. Jadi jangan sampai salah menghukum orang. Nah, apa saja yang ada dalam pembuktian? Berdasarkan 184 KUHP, ada 5. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ini nanti akan diurai di dalam perkuliahan. Misalnya keterangan saksi.
siapa saja sih sebenarnya yang berhak menjadi saksi atau yang bisa didengarkan. Kalau di KUHP sebelumnya diatur orang yang mendengar, melihat, mengalami langsung suatu tindak pidana. Tetapi oleh putusan MK ada pengembangan, ada perluasan, tidak selamanya yang melihat, mendengar atau mengalami, tetapi setidaknya dia bisa memberikan keterangan yang berkaitan. Ya. Lalu kemudian ada keterangan ahli. Keterangan ahli ini ada ahli yang memang berasal dari akademisi. Biasanya kami dari akademisi, saya beberapa kali juga diminta oleh penyidik untuk membantu pihak kepolisian atau kejaksaan atau aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan ahli. Lalu kemudian surat-surat yang relevan dengan kejadian yang sedang diungkapkan. Lalu ada petunjuk. Petunjuk intinya adalah ada persesuaian. Lalu ketiga, keterangan terdakwa. Mengapa derajat keterangan terdakwa diletakkan paling akhir? Karena memang ya prinsipnya mana ada maling mengaku maling ya. Jadi intinya keterangan terdakwa itu tetap bisa digunakan, tetapi dia derajatnya paling akhir. Minimal 2 dari bukti ini seseorang bisa ditetapkan sebagai atau bisa dinyatakan bersalah plus keyakinan hakim itu sendiri. Jadi kalau kita melihat pasal 183, sekurang-kurangnya 2 alat bukti ini ada, ditambah keyakinan hakim, maka seseorang bisa dijatuhi pidana. Berikutnya, dalam hukum acara pidana juga kita akan belajar mengenai putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini ada 3, yaitu bebas atau frisprach namanya, lepas dari segala tuntutan atau ontslag van alle rechtvervolging, dan terakhir satu lagi putusan pemidanaan. Jadi ada 3, seseorang bisa bebas, bisa lepas dari segala tuntutan, atau dipidana. Nah, ini juga akan kita pelajari dalam hukum acara pidana. Berikutnya, setelah sudah putusan, maka ada upaya hukum. Artinya tidak terima ini. Jadi dia harus melakukan upaya hukum. Ada upaya hukum biasa, ada upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa antara lain banding, kasasi. Upaya hukum luar biasa, kasasi demi kepentingan hukum, dan peninjauan kembali. Berikutnya, pelaksanaan putusan hakim. Pelaksanaan putusan hakim ini diatur di pasal 270 sampai 276 KUHP. Antara lain, ada beberapa hal yang diatur di sana. Sampai kemudian, sekali lagi kita akan belajar materi-materi ini di dalam hukum acara pidana. Ada kurang lebih 12 materi yang akan disampaikan dengan berpedoman bahwa hukum acara pidana ini adalah hukum yang menegakkan atau mempertahankan hukum pidana material. Saya berikan sebuah ilustrasi untuk bisa membedakan hukum acara pidana dan hukum pidana material. Misalnya si A ketahuan mencuri di sebuah pasar, lalu kemudian diteriaki maling oleh beberapa orang yang ada di pasar tersebut. Setelah diteriaki maling, lalu si A ini dibawa ke kantor polsek terdekat. Lalu di kantor polsek dia di BAP, ditahan, sampai kemudian disidang di pengadilan dan dijatuhkan putusan. Si A melakukan pencurian, lalu kemudian dimintai pertanggungjawaban pidana, sampai kemudian dijatuhkan sanksi, itu disebut sebagai hukum pidana material. Sedangkan hukum pidana formilnya adalah mulai dari si A ini ditangkap, lalu kemudian ditahan, lalu kemudian diperiksa oleh kepolisian, lalu disidang di pengadilan. Semua proses itu disebut sebagai hukum acara. Jadi hukum pidana formil itu adalah tata cara melaksanakan hukum pidana material.
Kalau materialnya tadi adalah perbuatan yang dilakukan oleh si A itu adalah pencurian, itu material. Pencurian diatur pasal 362 KUHP. Lalu pertanggungjawabannya seperti apa dan sanksinya apa. Sedangkan tata cara mempertahankan, makanya tadi definisi dari hukum acara pidana itu adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material, itu merupakan hukum acara pidana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pada prinsipnya, semoga hukum acara pidana ini bisa dipelajari sebaik mungkin di masa yang akan datang. Di dalam perkuliahan ini nanti akan diampu oleh tim dosen dari Konsorsium Hukum Pidana. Semoga pengantar ini bisa memberikan gambaran sebenarnya apa tujuan mempelajari hukum acara pidana dan apa saja materi-materi yang ada di dalam hukum acara pidana. Demikian, tetap semangat belajar, salam sehat selalu dan salam bela negara.